Halo sahabat setrikaan di NKRI dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu. Dan kali ini saya akan menyajikan sebuah video Mbak Widya dan mama yang lainnya merujak habis Anies Baswedan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Sama Pak Anies, Indonesia akan maju. Nih, saya mau tanya klarifikasi dengan para petua-petua saya, terutama pemegang-pemegang aset negara, penyelamat aset negara dari leluhur kita. Yuk Pak De, benarkah kalau Anies itu jadi presiden akan maju Indonesia? Bukankah dari leluhur kita, terutama dari Joyoboyo yang harus menjadi pemimpin negara ini orang yang berdarah O, bukan berakhiran O ya, orang yang berdarah O, artinya masih keturunan kental dari Jawa, bukan berakhiran Edan ya. Jadi benar nggak nih Pak De, ini petua saya, leluhur-leluhur yang diberi mandat menjaga kebudayaan rakyat Indonesia, menjaga aset negara kita. Nah, benar nggak Pak De kalau Anies Baswedan itu jadi presiden Indonesia akan maju? Nggak benar. Nah, satu lagi. Nah, ya, benar nggak ini? Ya, saya ini bersama bapak-bapak saya ya. Ini yang udah saya anggap bapak kita. Sayalah satu-satunya perempuan di Indonesia ini mungkin ya, bercuap-cuap menjaga kelestarian Indonesia ini, baik itu budaya, adat yang pernah dimandatkan oleh leluhur-leluhur kita kepada putra-putranya itu ya, yang akan menjadi pemimpin itu tidak di luar pribumi. Jangan kecewa, bertanding boleh-boleh saja ya, tapi kalau harapan untuk berlebihan bersama Anies, mana kalau memang Anies itu memajukan negara, contoh Jakarta semaju apa sih? Yang namanya bansos sampai menjadi oncom tidak disampaikan ke rakyat, itu urusan perut rakyat seharusnya, itu yang pertama ya. Itu aja amanahnya udah berkurang kemana-mana ya dah. Itu saya yang kecewanya. Gak mungkin kalau Anies itu bisa memajukan rakyat, yang ada akan menghancurkan rakyat negara kita ya. Iya, tetapi perubahan dalam hal apa yang telah dilakukan Pak Anies? Dia menjabat 5 tahun, hanya satu puskesmas yang dia bangun, begitu loh. Banyak yang anggarannya habis percuma, begitu. Batu alam 300 juta, terus bambu mesum 500 juta, belum spion sepeda, tugu sepatu. Apakah dia bisa mengatasi banjir? Oh tidak, dia hanya merusak jalan dengan sumur resapan yang tidak guna-guna, menghabiskan anggaran, begitu loh. Dia hanya menutup kali hitam pakai jaring, tapi sekarang kali hitamnya sudah dikeruk, begitu loh. Lalu perubahannya dalam hal apa? Begitu loh. Perubahannya di mana? Itu maksud kita, begitu loh. Pak Heru saja baru 3 bulan menjabat sudah membangun 230 taman di titik kota Jakarta, begitu loh. Eksavator standby di tempat, ketika banjir ya langsung sigap. Kali sudah dikeruk semua selama Pak Heru, begitu. Terus perubahan dalam hal apanya? Itu yang kita pertanyakan. Apakah JIS ini? Begitu loh. Ahok saja hanya berapa tahun dia bangun 4 masjid, sedangkan Pak Anies belum pernah bangun 4 masjid. Jangankan 4 masjid, 1 masjid saja tidak pernah, begitu loh. Jadi contoh perubahannya, perubahan dalam hal apa? Itu pertanyaan kita. Semua orang bisa ngomong begitu. Calon saya itu bisa membawa perubahan, saya juga bisa promosi begitu sama orang. Wow, kalian harus dukung calon saya, dia bisa membawa perubahan. Begitu loh. Ketika ditanya perubahan apa, saya tidak bisa jawab. Oh, bagaimana orang percaya, begitu loh. Jadi Pak Anies ini perubahan dalam hal apa? Begitu. Apakah perubahan karena ada ormas-ormas? Ormas-ormas itu mendukung Pak Anies, begitu loh. Pak Anies dipanggil KPK saja, ormasnya siap di tempat, begitu, ngamuk-ngamuk. Jadi perubahan dalam hal apa Anies ini? Kenapa kejang-kejang? Kenapa membahas petugas partai? Capres tanpa partai nggak mungkin. Dan Anies adalah salah satunya. Anies itu tanpa partai nggak bisa nyapres. Dan Anies safari politik itu atas instruksi partai. Tanpa partai memang biaya dari mana? Biaya dari mana? Nyapres itu butuh biaya yang besar. Koplak kamu. Tanpa partai nggak bisa nyapres.
safari politik Anies itu uang dari partai. Kalau cuma mengandalkan jualan 2 unit mobil dinas sama kayu mahoni nggak bisa buat nyapres. Ya, ingat itu Trun. Nggak usah kejang-kejang. Ganjar Pranowo, Capres 2024. Ya, belum dicalonkan saja sudah elektabilitasnya tertinggi, apalagi dicalonkan. Perlu digarisbawahi ya Trun. Dengan tidak memilih Anies, berarti kita sudah menyelamatkan NKRI dari kehancuran sistem khilafah. Ya, jangan lupa kita adalah pribumi. Pilih capres adalah capres juga pribumi, bukan impor. Ya, kita orang pribumi. Ingat itu, Anies tidak ada darah pribumi. Perlu digarisbawahi. Paham nggak? Negara ini jangan sampai hancur hanya karena propaganda. Anies juga petugas partai. Selain petugas partai, Anies juga bonekanya Mama Rika. Paham? NKRI harga mati. Pancasila, dasar negara kita, lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Paham kamu? Tidak boleh ada yang berkibar selain bendera merah putih. Paham loh? Paham? NKRI, mari kita jaga bersama Ganjar menuju kemajuan dan kesuksesan negara. Merdeka, Trun. Saya Tirta Siregar yang lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, dan sebagai warga DKI Jakarta dengan KTP alamat Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang selama ini sudah membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, di mana Bapak sudah mengajarkan saya kesabaran yang sangat luar biasa. Bagaimana saya menjadi manusia yang seutuhnya bisa belajar ilmu ikhlas yang sebenar-benarnya. Saya sebagai warga Jakarta begitu sabar kepada Bapak, di mana menggunakan uang sampai 550 juta hanya untuk membuat bambu menggambarkan dua manusia sedang melakukan hal yang seperti itu, ya, sampai dibongkar. Juga dengan sangat sabar, ikhlas, saya mendengar ucapan Bapak untuk sabar dan ikhlas menampung air hujan jika turun bersamaan. Jadi jangan dialirkan ke tetangga. Udah saya ikhlas banget Pak, ditampung di rumah saya. Dan juga mengajarkan keikhlasan saya, kesabaran saya mendengarkan katanya yang terkena banjir di Jakarta itu hanya 1%-nya, baru 1%-nya. Kasihan ya Pak, yang 1%-nya terkena banjir, pasti mereka lebih sabar dari saya. Kesabarannya luar biasa pastinya menghadapi ucapan-ucapan Bapak. Dan saya pun begitu terima kasihnya sama Bapak karena kesabaran saya menjadi lebih meningkat, ikhlasnya. Ilmu ikhlas saya lebih meningkat Pak, berkat Bapak, benar. Karena saya jadi bingung sekarang datang ke satu tempat yang tadinya nama jalannya apa jadi berubah jalannya, ya. Saya sampai bingung Pak, nyari di Google Map nggak ada. Sabar saya Pak, ikhlas saya disasarin Pak. Belum lagi saya lagi sakit, saya cari rumah sakit udah nggak ada Pak, sekarang ganti nama, katanya namanya rumah sehat. Sedangkan saya lagi sakit Pak, bukannya sehat, saya bingung harus kemana. Makanya saya jadi sabar banget ngadepin Bapak. Itulah saya menjadi manusia yang lebih sabar dan berikhlas sangat tinggi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Anies Baswedan. Secara khusus dari saya, Tirta Siregar, yang tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Terima kasih banyak ya Pak, mengajarkan saya ilmu ikhlas yang sebenar-benarnya. I love you Bapak Anies, makasih ya sudah mengajarkan saya menjadi manusia yang lebih baik, kesabarannya luar biasa.
Padahal saya tadinya pemarah, Pak. Gampang marah, tahu sendiri kan saya. Ada embel-embelnya, cerewet banget kan kalau udah borek gitu, ya kan? Sekarang saya lebih kalem. Kalem banget, Pak. Atas apa ya, upaya Bapak lah di Jakarta ini.